Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pernahkah Anda melihat seseorang yang memulai hidup dengan sangat baik, tetapi pada akhirnya kehilangan arah? Mungkin saat masih muda, ia rendah hati, mudah diajar, dan dekat dengan Tuhan. Namun, seiring berjalannya waktu, keberhasilan, jabatan, atau pujian manusia perlahan mengubah hatinya. Kisah seperti itulah yang kita temukan dalam kehidupan Saul, raja pertama Israel. Ketika mendengar nama Saul, banyak orang langsung mengingat kegagalannya. Mereka mengingat ketidaktaatannya, kecemburuannya terhadap Daud, dan akhir hidupnya yang tragis. Namun, pagi ini kita tidak akan melihat akhir hidup Saul terlebih dahulu. Kita akan melihat bagaimana semuanya dimulai. Karena sebelum Saul menjadi raja yang gagal, ia adalah seorang yang dipilih Tuhan dengan awal yang sangat baik. Mari kita membaca bersama firman Tuhan dari 1 Samuel 10 ayat 21 sampai 24. Sesudah itu, disuruhnya suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup raja!" Sahabat terkasih, ketika seluruh bangsa Israel berkumpul untuk mengetahui siapa yang dipilih Tuhan menjadi raja, nama Saul akhirnya terpilih. Tetapi ada kejadian yang sangat menarik. Ketika orang mencari Saul, ia tidak ditemukan. Alkitab mencatat bahwa Saul ternyata bersembunyi di antara barang-barang. Bayangkan situasinya. Seluruh bangsa sedang menantikan raja pertama mereka. Semua mata tertuju pada momen bersejarah itu. Namun, orang yang dipilih Tuhan justru bersembunyi. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci alasannya. Tetapi dari perkataan Saul sebelumnya, kita melihat bahwa ia merasa dirinya berasal dari suku yang kecil. Dalam 1 Samuel 9 ayat 21, Saul berkata, "Bukankah aku seorang Benyamin dari salah satu suku yang terkecil di Israel?" Saul tidak melihat dirinya sebagai orang yang layak menjadi raja. Ia tidak mengejar jabatan itu. Ia tidak mempromosikan dirinya. Ia tidak mencari perhatian orang. Justru ketika kehormatan besar datang kepadanya, ia merasa kecil. Ada sesuatu yang indah dalam hati Saul pada masa itu, yaitu kerendahan hati. Dan Tuhan memang senang memakai orang yang rendah hati. Sahabat terkasih, kisah Saul mengajarkan kepada kita bahwa memulai dengan baik sangat penting, tetapi mengakhiri dengan baik jauh lebih penting. Perjalanan iman bukan perlombaan jarak pendek. Perjalanan iman adalah perlombaan seumur hidup. Setiap hari kita harus memilih untuk tetap rendah hati. Setiap hari kita harus memilih untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Setiap hari kita harus memilih untuk mendengarkan suaranya.
Mungkin Tuhan sedang mempercayakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Mungkin sebuah usaha, mungkin pekerjaan, mungkin pelayanan, mungkin keluarga, mungkin sebuah kesempatan yang selama ini kita doakan. Saat berkat itu datang, jangan lupa siapa yang memberikannya. Tetaplah rendah hati, tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetaplah sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Karena keberhasilan yang tidak disertai kerendahan hati seringkali menjadi awal kejatuhan. Tetapi keberhasilan yang disertai ketergantungan kepada Tuhan akan menjadi berkat yang bertahan lama. Sahabat terkasih, pagi ini marilah kita belajar dari Saul yang masih berada di awal perjalanannya. Mari kita belajar dari kerendahan hatinya. Mari kita belajar untuk tidak meninggikan diri. Mari kita belajar untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Dan marilah kita meminta agar Tuhan menjaga hati kita setiap hari. Bukan hanya agar kita memulai dengan baik, tetapi agar kita juga mengakhiri perjalanan iman kita dengan baik. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan pagi ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami melalui kehidupan Saul, bahwa Engkau tidak terutama melihat penampilan luar, melainkan hati manusia. Bapa, kami menyadari bahwa segala yang kami miliki berasal dari-Mu. Jagalah hati kami agar tetap rendah hati di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk tetap setia, tetap taat, dan tetap berjalan bersama-Mu setiap hari. Biarlah sepanjang hari ini kami hidup untuk menyenangkan hati-Mu dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kerendahan hati membawa kita dekat dengan Tuhan. Kiranya sepanjang hari ini, hati kita tetap bergantung kepadanya dalam setiap langkah kehidupan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.